A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Teror Mawar Hitam. Cerita ini ditulis oleh Nanau 111. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Zehra tak fokus mengerjakan soal di sekolah. Ia terus memikirkan Mario. Ia takut jika Mario sakit hati padanya, dan ia akan sangat merasa bersalah akan hal itu. Di saat mata pelajaran sedang berlangsung, wali kelas memasuki kelas tempat Zehra belajar. Vania, Gia, Kania, kalian ikut ke ruang kepala sekolah sekarang, tegas Bu Dini, yang kemudian membuat seisi sekolah bingung. Ada apa sebenarnya? Tapi Bu, buat apa? Tanya Vania panik. Ikut saja, cepat. Mereka pun akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan Bu Dini. Yang lain kembali belajar. Iya Bu, jawab serempak. Bisik-bisik terdengar oleh telinga Zehra. Murid lain nampaknya mencurigai bahwa ketiga murid itu dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi, atas dasar apa? Menurut gue ya, mereka itu masuk kasus bullying. Mereka kan udah bikin lo nangis. Bisa jadi ada yang lapor. Di sekolah kan banyak CCTV, ucap Tata dengan nada pelan. Zehra memijit pelipisnya pelan. Mengapa jadi begini? Tadi lo sampein gak salam gue sama my ice boy, Alta? Enggak, aku lupa Tak. Abis dia gak jelas, cuma nanya aku kenapa doang. Jahat lo jadi sahabat. Ya abis kalau lupa gimana lagi? Gue sama Alta cocokan. Guenya pendek, dianya tinggi. Guenya cantik, dianya ganteng. Guenya pinter, dianya enggak. Guenya biasa aja, dianya populer. Banyak banget kan persamaannya. Zehra mentoyor. Kepala Tata gemas. Itu namanya perbedaan, Oon. Iya, maksudnya begitu. Biar beda, tapi tetap satu. Seperti kemerdekaan Indonesia. Zehra memutar bola matanya malas. Jika sudah membicarakan Alta, sahabatnya ini akan ngelantur kemana-mana. Bel istirahat berbunyi, dan 3 murid perempuan tadi kembali ke kelas dengan mengambil tas mereka masing-masing. Terlihat wajah mereka nampak sedang tak baik-baik saja. Kalian kok pulang? Tanya Zehra melirik mereka secara bergantian. Gara-gara lo, kita dikeluarin dari sekolah. Dasar tukang adu. Mentang-mentang anak donatur terbesar, jawab Kania sewot. Kenapa jadi lo sewot? Lo keluar sekolah karena kesalahan lo sendiri. Pakai nyalahin Zehra yang ngadu lagi. Ngadu juga kan wajar. Makanya gak usah berani bully kalau gak terima konsekuensi, saut Tata yang tak kalah sewotnya. Ketiganya segera keluar dari kelas, ingin membalas ucapan Tata,
tapi tak ada gunanya. Jadi lebih baik pergi saja dari sekarang. Lo harus berterima kasih sama yang udah bikin mereka keluar dari sini, usul Tata. Aku kan gak tahu siapa orangnya. Iya sih, hehe. Ya udah, dalam doa aja. Zera memutar bola matanya malas. Kemudian ia segera keluar kelas lebih dulu untuk menuju kantin. Sebenarnya Zera penasaran siapa yang sudah melaporkan ketiga murid perempuan itu. Tapi Tata mengatakan untuk lebih baik jangan dipikirkan. Singkat cerita, seorang pria yang tak Zera kenali duduk di samping Zera. "Kamu siapa?" tanya Zera bingung. Ia pikir yang duduk di sampingnya itu Tata, sahabatnya. Tapi rupanya pria yang tak sama sekali Zera kenali. Pria itu tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangannya hendak berkenalan dengan Zera. Karena Zera bukan tipikal gadis yang sombong, maka Zera menerima uluran tangan dari pria itu. "Elang," ucapnya ramah. "Aku Zera. Kamu kenapa duduk di sini? Memangnya gak ada tempat duduk lain?" "Penuh. Boleh kan gue gabung?" "Tapi aku sama Tata sahabat aku." "Nah, itu dia," tunjuk Zera. Kemudian Tata duduk di sampingnya. "Tak, kenalin, dia namanya Elang." Pria itu tersenyum pada Tata. Kemudian keduanya saling berjabat tangan. "Gue Tata, sahabatnya Zera." "Elang, lo pacarnya Zera?" "Bukan, gue murid baru di sini. Belum terlalu kenal sama murid sini. Jadi ya gue gabung aja di sini. Gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa kok, ya kan sih?" tanya Tata melirik Zera. Gadis itu hanya mengangguk, menyetujui saja. Jika dilihat-lihat, Elang tampan juga. Selain tampan, pria itu memiliki senyum yang manis. Entah mengapa, Zera merasa nyaman sekali mengobrol dengan pria itu, meskipun baru kenal. Zera memang mudah akrab dengan siapapun. Tapi menurutnya, Elang berbeda. Dia pria yang cukup terlihat baik. "Kamu gak lapar, Lang?" tanya Zera, yang kemudian melahap mie ayam pesanannya. "Enggak, gue kan udah pesen kopi. Hehe." "Oh, kamu suka kopi?" Iya, masa suka kamu?" ledek Tata dengan menyuarakan deheman keras yang membuat keduanya salah tingkah tidak jelas. Sepulang sekolah, Zera memasuki kamarnya, membuka sepatunya, menyimpan tasnya di atas sofa. Kemudian hendak membaringkan tubuhnya di atas kasur. Namun, bunga mawar siapa ini? Kok bisa ada di kamar aku ya? Zera menatap lekat bunga yang ada di atas tempat tidurnya. Bunga mawar berwarna hitam itu perlahan Zera pegang. Namun seketika, ternyata ada durinya. Zera meringis kesakitan. Lalu ia membuang bunga tersebut ke atas lantai 1. Buru-buru Zera mengambil obat merah untuk menangani tangannya yang berdarah. Sakit banget, rintinya pelan. Kayaknya aku harus suruh Biati buat buang bunga itu. Sekalian tanya siapa yang masuk kamar aku buat ngasih bunga mengerikan itu, gumamnya. Lalu kemudian keluar
dari kamar. Piati sudah membuang bunga mawar hitam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada yang masuk kamar Zera ketika Zera tidak ada. Lalu, siapa yang mengirimkan bunga itu ke kamar Zera? Zera langsung menelpon Alta. "Halo, Alta. Kenapa? Apa kamu yang kirim bunga mawar warna hitam ke kamar aku? Maksud lo, ini ada bunga mawar di kamar aku, warnanya hitam. Terus pas aku pegang, aku kena durinya. Aku tanya Biati, katanya gak ada yang masuk kamar aku, apalagi kirim bunga. Gue kesana sekarang." Zera menghentakkan kakinya kesal. Kebiasaan pria itu selalu mematikan telepon sepihak, lalu tiba-tiba mau datang ke rumahnya. 15 menit kemudian, Alta sudah berada di depan kamar Zera. Setelah masuk begitu saja ke dalam tanpa permisi. Karena memang Alta sudah biasa keluar masuk rumahnya Zera, terkecuali di malam hari. Sebab jika sudah malam, pintu rumah dikunci rapat dan Zera melarang siapapun masuk ke dalam rumahnya. "Mana tangan lo yang luka?" tanyanya khawatir. "Astaga, kamu kok tiba-tiba udah ada di sini sih? Dari kapan?" Alta tak menjawabnya. Ia segera menarik tangan Zera, kemudian memperhatikan luka yang tertutup Hansaplast pada jari telunjuk gadis itu. Zera melepaskan tangan Alta. "Aku nggak apa-apa, Alta. Cuman masalahnya, siapa yang kirim bunga itu? Apalagi warnanya gitu. Serem banget kayak di film-film." "Nanti gue cari tahu." Alta emang detektif. Alta tak meresponnya. Ia kemudian duduk di samping Zera, lalu memeluk gadis itu tiba-tiba. Kenapa? Kamu lagi ada masalah lagi ya?" "Gak apa-apa. Cerita sama aku. Gue takut kehilangan lo." Alta kok gitu ngomongnya? Zera gak akan tinggalin Alta." Alta tersenyum lirih. "Gue sayang sih sama lo." "Zera juga sayang Alta." Perlahan, wajah Alta mendekat. Kemudian, bibirnya kini menempel pada bibir manis milik Zera, seolah memberi kode. Zera membuka mulutnya, dan dengan mudah, Alta melumatnya. Setelah dirasa kehabisan oksigen, Alta melepaskan ciumannya. Tangannya mulai nakal meraba payudara Zera. "Shh, Alta, geli." Tangan Alta menyelinap masuk ke dalam baju Zera, lalu mengusap lembut payudara Zera dari balik bra yang gadis itu kenakan. "Gue pengen nyusu." "Ya udah, sebentar ya, Zera bikinin." "Bukan susu cair, tapi susu lo." Mata Zera terbelalak, kaget. Susu Zera?" Alta mengangguk. Kemudian, ia langsung membaringkan Zera di atas tempat tidur. Pria itu membuka baju atasan Zera, kemudian membuka bra yang dikenakan Zera. "Alta, Zera gak akan hamil kan kalau cuman ngempengin Alta?" tanya Zera polos. "Kagak." Alta gak bohong. Alta mengangguk. Kemudian ia langsung melahap payudara berukuran sedang milik Zera. Hari ini juga, kedua benda kenyal itu menjadi favorit Alta. Sebagaimana penghilang stres
yang ada di dalam pikirannya. Alta memang manja, tapi baru kali ini sampai harus meminta Zera menyusuinya, layaknya seorang ibu pada bayi mungilnya. Alta, geli. Desahan Zera tak tertahankan. Darahnya berdesir, rasanya aneh sekali. Alta memang suka meremas payudaranya, tapi baru kali ini sampai harus menyusui pria itu. Dan lebih anehnya, Zera tak bisa menolaknya. Alta, sakit. Kenapa kamu gigit? Teriak Zera kesal, kemudian mendorong kepala Alta agar menjauhi puting payudaranya. Maaf gemes. Dasmu. Tuh kan berdarah. Buru-buru Alta menyedot puting payudara Zera lagi. Kemudian ia menelan darah yang keluar dari puting payudara gadis itu. Jorok, kamu minum darah kayak vampir aja. Darah lo manis. Maaf ya, udah bikin sakit, ucap Alta sambil mengusap lembut pipi Zera. Gue nyusu sebelah kanan aja. Alta kemudian beralih ke payudara kanan Zera. Lama-kelamaan, Zera merasa mengantuk akibat sedotan demi sedotan dari mulut Alta pada putingnya. Begitupun dengan Alta, hingga keduanya tidur bersampingan dengan posisi Alta yang mulutnya tetap menyedot kuat puting payudara gadis itu. Seseorang bersembunyi di balik jendela, memperhatikan kedua insan yang sedang tertidur lelap dengan keadaan gadis yang tak memakai pakaian atasnya. Alta, jadi kelamahan lo, cewek murahan itu. Cuy. Singkat cerita, kehadiran Elang di SMA Cakrawala membuat banyak murid perempuan antusias mengaguminya. Wajar saja begitu, karena Elang memang tampan. Hari ini, Elang sedang bermain basket bersamaan dengan anggota basket lainnya. Ia baru saja mengikuti ekskul itu, karena memang sejak dulu hobinya bermain bola, bukan wanita. Para murid perempuan berkumpul, bersorak ria, menyebut nama Elang keras-keras, termasuk juga Tata. Elang, oh my god, damage-nya bikin jantung gue berjamping. Zera yang mendengar itu hanya memutar bola mata malas. Sebenarnya Tata ini menyukai Alta atau Elang. Labil sekali gadis satu itu. Kamu suka Elang atau Alta sih? Tanya Zera. Kalau ada Elang, gue suka sama Elang sih. Kalau ada Alta, ya Alta dong. Kamu ngomong langsung sama Alta, gak berani. Sama Elang, juga cuman bisa teriak-teriak aja. Gak centelwati kamu. Anjir, baru denger gue centelwati. Hahaha. Dalaze, nikmatin aja, tontonan menarik nih. Zera kembali melirik pada Elang di sana yang hendak memasukkan bola ke dalam ring. Dan ya, pria itu menang lagi. Sekarang teriakan para gadis di pinggir lapangan semakin antusias saja. Keringat bercucuran dari wajah pria itu. Semakin bercucuran keringat. Entah mengapa, semakin tampan saja dilihat oleh banyak gadis sekitaran, termasuk Zera. Ia tak munafik untuk mengakui bahwa pria itu
memang tampan. Ahem. Suara deheman membuat Zera menoleh ke belakang. Ia terkejut saat rupanya itu Alta. Pria itu dengan santainya menghisap rokok tanpa peduli aturan di sekolah. Toh sekalipun dihukum, pria itu tak akan mengerjakannya. Dikeluarkan dari sekolah pun, Alta tetap sekolah. Tak peduli namanya ada di absen atau tidak. Alta, kamu ada di sini. Alta menginjak rokok yang masih setengah batang lagi itu. Kemudian ia menuju lapangan. Entah apa yang akan dilakukan pria itu, tapi semua mata menyorot padanya. Wah, Alta sayang, teriak Tata heboh sekali. Namun seketika ia membungkam mulutnya. Astaga, dia denger gak sih? Dia ilfil gak ya dengar gue selebay itu? Paniknya. Alta ngapain ya? Dia nyamperin elang tuh. Mau apa ya? Alta kini berada di hadapan elang. Mata keduanya saling menatap tajam, seolah ada sesuatu di antara keduanya. Sesuatu yang berbau dendam. Tapi, jika memang ada dendam, tentang apa? Gue mau nantang lo main basket, ucap Alta. Gue terima tantangan lo. Hingga saat itu pula, keduanya beradu main basket. Tim para ladies sudah bersorak seru menyebut nama keduanya. Ada yang mendukung Alta, ada pula Elang. Lo dukung siapa sih? Alta atau Elang? Tanya Tata heboh. Aku gak tahu. Tapi yang aku tahu, Alta itu memang jago main basket dari kecil. Pasti dia menang. Kalau Elang, aku belum kenal dekat. Ya udah, gue dukung Elang. Jika para gadis lainnya bersorak menyebut nama jagoan masing-masing, berbeda dengan Zera yang justru termenung memikirkan ada apa sebenarnya di antara Alta dan Elang. Mereka baru saling mengenal, tapi seperti ada sesuatu yang tersimpan di baliknya. Permainan pun berakhir tepat 1 jam lamanya, dan yang memenangkan adalah Alta. Zera tak merasa heran, karena memang pria itu pandai bermain. Gue emang gak sejago lo di basket, tapi gue pastiin Zera tertarik sama gue, bisiknya di akhir kalimat. Alta tersenyum meledek. Silahkan kalau lo bisa. Setelah mengatakan itu, Alta kemudian menghampiri Zera, mencium pipi gadis itu di hadapan banyak orang, hingga membuat banyak orang melongo melihat adegan tersebut. Tata melotot tak percaya. Ia nyaris pingsan jika saja tak buru-buru ditarik Zera menuju kelas. Lo hutang penjelasan sih, ucap Tata penuh penekanan. Bukan Tata cemburu, tapi Tata ingin tahu saja sebenarnya ada hubungan apa antara Zera dan Alta. Singkat cerita, sepulang sekolah, Zera ikut ke tempat di mana Alta sering berkumpul dengan teman-temannya. Alta ini tak mempunyai markas, tapi ia memiliki kafe khusus yang ia beli untuk tongkrongan bersama teman-temannya. Tak lupa, Alta juga memiliki apartemen khusus untuknya dan teman-temannya bersenang-senang. Zera tidak tahu soal apartemen karena Alta tak pernah bercerita
soal itu. "Alta, aku malu," ucap Zera bersembunyi di belakang Alta. "Widih, cewek baru Al?" tanya salah satunya. Pria berambut keriting itu nampak menyeramkan dengan tato tengkorak di lengannya. Jangan takut, gue Bara, teman deketnya Alta," ucapnya mengulurkan tangan pada Zera. "Zera," jawab Zera gugup, lalu hendak menerima uluran tangan Bara. Namun Alta menepisnya kasar. "Ya elah, posesif lu Al." "Tangan lu bau," jawab Alta kesal. "Bangsat." Lalu kemudian Zera berkenalan dengan ketiga teman Alta lainnya yang bernama Tian, Gama dan Samsul. Yang lainnya nampak cuek saja. Hanya Bara yang ramah. Mereka cuek karena sudah biasa melihat Alta bergonta-ganti wanita. Zera melirik stiker yang ada di sekitaran. Ada banyak foto wanita yang dipajang. Tentunya wanita itu cantik-cantik dan seksi. Tapi siapa? Itu foto mantan-mantannya si Alta. Tapi ngilang pas si Alta bilang putus. Sengaja ditempel. Katanya biar inget terus, ucap Bara yang seolah tahu apa yang sedang Zera pikirkan. "Kamu gak pernah bilang kalau mantan kamu sebanyak itu loh Al," ucap Zera melirik Alta. Pria itu baru saja meneguk minuman beralkohol yang dituangkan pada gelas. "Gak penting buat gue cerita." "Kalau mereka gak penting, kenapa kamu pajang fotonya?" "Biar gue selalu ingat." "Oh, jadi kamu masih ingat mereka?" "Kenapa? Cemburu?" Enggak lah, aku kan cuma nanya." Aku juga haus. Aku Alta menjauhkan gelas berisi alkohol itu saat Zera hendak mengambilnya. "Kenapa? Minum yang lain." "Memangnya itu kenapa? Itu kan juga enak." "Kata siapa? Lo udah pernah coba?" Zera menggeleng. "Sul, ambilin minuman dingin di dalam kulkas," perintahnya pada Samsul. Pria yang bernama Samsul itu langsung mengambilkannya. Sebotol Nutribos rasa mangga itu sudah Zera teguk sekali habis. Ia haus sekali masalahnya. "Emang kenapa sih? Kok Zera gak boleh minum itu?" tanyanya penasaran. "Panas sih." "Apanya panas?" "Bawel." Alta menyodorkannya pada Zera. "Lo minum sekali tegukan aja." Zera meminumnya ragu. Kemudian ia memuntahkannya kembali karena rasanya aneh dan panas di tenggorokan. "Aneh banget rasanya. Kok Alta suka?" "Alta, kok kepala Zera pusing ya?" "Baru juga seteguk. Udah gitu dimuntahin pula. Masa udah pingsan aja?" "Tumben lo bawa cewek polos Al," ucap Tian sambil menaruh kartu yang sedang ia mainkan di atas meja. Alta tak meresponnya. Ia langsung membawa Zera pulang ke rumah. Karena jika gadis itu terlalu lama di tempat tongkrongannya akan menimbulkan banyak pertanyaan nantinya, dan Alta risih. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.